Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone Injili Indonesia San Francisco. Mari dalam rangka kita mengenang Hari Pentakosta, kita akan masuk dalam kebaktian ini. Mari kita masuk dengan mempersiapkan hati sejenak. Dengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kebaktian pada hari ini kita pertaruhkan ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera menaungi kita sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan nomor 14 dalam buku nyanyian kita, nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku, how great Thou art. Bait pertama, 2 dan 3. Sama-sama kita nyanyi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Refnya sekali lagi. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Benar, sungguh besar Kau Allah Bapa kami yang di surga. Engkau bukan hanya datang ke dunia ini, Engkau mati di atas kayu salib, Engkau bangkit dari kubur, Engkau naik ke surga, dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat kami semua, menemani kami, menjadi kekuatan buat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Oh Tuhan, berkati kebaktian ini yang sedang berlangsung. Hamba-Mu mau serahkan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan, ataupun yang main musik, serta seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka diberkati juga Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kelanjutan dari kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami semuanya berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menyanyikan puji-pujian kembali. Nomor 172, Hanyalah Darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh
dosaku, tiada yang lain, hanyalah olehnya Yesus. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu buat segala kehidupan kami. Kami diberikan tubuh yang sehat, kami diberikan makanan yang cukup, kami diberkati Tuhan, biar kami sekali lagi mengingat akan kasih-Mu dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah kami mengucap syukur, kami juga mengingat jika ada teman-teman kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin merasa tidak cukup, yang saat ini sedang lemah tubuh sakit. Oh Tuhan, Engkau juga jangkau mereka, jamah mereka Tuhan. Berikan kesembuhan pada mereka Tuhan, berikan segala kebutuhan kepada mereka. Bapa kami di surga, sekali lagi kami juga tidak lupa berdoa untuk kondisi di dunia ini, khususnya masalah pandemik Tuhan. Sampai detik ini kami masih belum merasakan tanda-tanda berhentinya pandemik COVID-19 Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan kalau proses vaksinasi di mana-mana sudah berlangsung. Khususnya untuk Amerika kami doakan agar vaksinasi ini boleh segera tuntas sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Dan kami doakan agar orang-orang yang ada di Amerika ini diberikan tubuh yang sehat. Kami doakan untuk masyarakat seluruh dunia, kami ingat untuk India, kami ingat Malaysia, bahkan kami ingat negeri kami sendiri Indonesia, atau dimanapun berada Tuhan. Taiwan juga Tuhan kami dengar kembali berkecamuk COVID-19 Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh leluasa kembali hidup seperti sedia kala. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk perselisihan yang ada di Timur Tengah. Kami ingat Israel, kami ingat Palestina Tuhan. Kami doakan untuk kedua bangsa ini Tuhan, kedua orang-orang yang berkecamuk ini Tuhan. Jikalau ada korban-korban, biar Engkau Tuhan campur tangan, Engkau Tuhan juga memberikan penghiburan, pertolongan kepada mereka. Namun Tuhan, jikalau ada orang-orang yang berniat jahat, misalnya teroris dan sebagainya, terlibat di dalamnya, oh Tuhan, Engkau musnahkan semua Tuhan. Kami ingin adanya kedamaian. Kami mesrakan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan Engkau memelihara mereka satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan, dengan tubuh yang sehat, berkati pekerjaan mereka.
Secara khusus kami ingat akan jemaat kami Tuhan, jikalau mereka pada saat ini sedang menanti pekerjaan, berikan yang terbaik buat mereka. Jikalau saat ini mereka sedang menunggu kesembuhan, oh Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sedang menanti surat-surat resmi dari imigrasi, Tuhan, segera Engkau berikan kepada mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap orang yang mendengarkan saat ini Tuhan. Tetapi siapapun yang mengikuti kebaktian Tuhan, kami doakan mereka agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan saja. Bapa kami di surga, kami mau doakan untuk negara Amerika, untuk negara Indonesia. Berkati negara ini Tuhan, berkati presiden sampai pemimpin yang paling bawah, masyarakat semua Tuhan, berkati mereka supaya orang-orang lebih banyak boleh takut akan Tuhan, percaya kepada Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini juga Tuhan, berkati Tuhan. Doa ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. I tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're living up. Yes, Father, your presence,
atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian 417. Seperti rusa yang merindukan air. Biarlah kita semuanya juga, saudara, seperti anak-anak Tuhan yang senantiasa merindukan firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan nyanyian ini. Seperti rusa, rindu air. Sama-sama nyanyikan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari saudara, kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh Ibu Susan. Saya persilakan Ibu Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur terima kasih pada Engkau ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh berbicara dan menolong kami untuk berjalan bersama dengan Engkau setiap hari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami mengusir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini, dan hanya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ruangan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, pada hari ini mari kita melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca Alkitab bersama-sama.
Kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudusnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita melihat ayat ke-6 sampai ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-36 ya, pasal 2 kita lompat sampai ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan jelas, dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara sekalian, setelah Kristus naik ke surga, maka rasul-rasul segera kembali ke Yerusalem dan berdoa bersama. Yesus telah berkata, mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus dalam beberapa hari lagi, yaitu tidak lama lagi. Jadi rasul-rasul menunggu dan berdoa bersama di ruang atas, di mana mereka tempat biasa mereka berkumpul. Maka disitulah mereka berdoa dan menanti turunnya Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa rasul-rasul berkumpul bersama berdoa, menanti turunnya Roh Kudus dan juga petunjuk daripadanya. Maka di sini kita melihat sebelum kita mengerjakan sesuatu, mari kita berdoa terlebih dahulu dan tidak mendahului Tuhan. Jikalau Tuhan mengatakan tidak, maka kita tidak berjalan. Maka Tuhan mengatakan ya, baru kita berjalan. Saudara sekalian, di sini kita melihat ada 11 murid yang berkumpul di situ, di mana satunya yaitu Yudas Iskariot telah mati karena bunuh diri. Kemudian kita melihat ada saudara-saudara Yesus dan ibu Yesus Maria bersama dengan mereka. Saudara sekalian, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta juga disebut perayaan 7 minggu. Ini adalah salah satu dari 3 major perayaan tahunan daripada orang Yahudi yang terdapat di Ulangan 16 ayat 16, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Pondok Daun, suatu perayaan pengucapan syukur untuk tanaman yang dipanen.
Dan Yesus disalib pada hari Paskah dan dia naik ke surga 40 hari kemudian. Roh Kudus turun 50 hari setelah penyalipan, 10 hari setelah kenaikan. Nah, orang-orang Yahudi di banyak negara berkumpul di Yerusalem untuk perayaan daripada Pentakosta itu. Nah, saudara, mari kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Yang pertama itu adalah pemenuhan nubuatan daripada Yohanes Pembaptis mengenai baptisan Roh Kudus dengan api. Dan juga kita melihat pemenuhan daripada nubuatan daripada Nabi Yoel di dalam Yoel 2:28 sampai 29. Di dalam Lukas 3:16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara sekalian, juga penggenapan nubuatan daripada Yoel yang terdapat di dalam Yoel pasal 2:28 sampai 29. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dikatakan bahwa pada waktu mereka berkumpul ke 11 murid itu dan juga bersama saudara Yesus dan juga Maria, tiba-tiba Roh Kudus menguasai mereka. Dan tanda-tanda yang dapat dilihat dan didengar menyertai turunnya karunia sorgawi yang dijanjikan itu. Yang pertama adalah terdengar bunyi seperti tiupan angin keras. Dan angin itu melambangkan kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, saudara, angin itu menandakan tentang Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian lidah-lidah seperti nyala api kelihatan dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah api atau lidah ini melambangkan pembicaraan dan komunikasi daripada Injil. Dan lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api yang hinggap pada mereka masing-masing mensimbolis pemurnian dari kehadiran Allah. Yang membakar elemen-elemen yang tidak diingini dari hidup kita. Dan menempatkan hati kita terbakar untuk menyalakan hidup orang lain. Saudara, di Gunung Sinai Allah mengkonfirmasi keabsahan dari hukum perjanjian lama dengan api dari surga. Kita melihat Keluaran 19 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Kemudian kita melihat pada Pentakosta, Allah mengkonfirmasikan keabsahan pelayanan Roh Kudus dengan mengirim api. Di Gunung Sinai, api turun pada satu tempat, yaitu di Gunung Sinai. Sedangkan pada hari Pentakosta, api turun kepada banyak orang-orang percaya. Yang mensimboliskan bahwa kehadiran Allah sekarang ini tersedia
pada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana setiap kita yang menerima Tuhan Yesus dan kita pada hari dibaptis, maka Roh Kudus hadir di dalam hati kita dan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Nah, Allah membuat kehadirannya dikenal oleh grup orang percaya dengan cara yang spektakuler, seperti tiupan angin keras, api, dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Saudara sekalian, kita melihat yang ketiga tadi, lidah-lidah seperti nyala api, yaitu terjadinya glosalia, berbicara, glosolalia, berbicara dalam bahasa lain, dalam bahasa dan dialek yang lain dari bahasa mereka sendiri. Yaitu bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Bahasa Aram Galilea. Tapi jelas dimengerti juga oleh pengunjung-pengunjung perayaan. Sebab bahasa itu adalah bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri yang bisa dimengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, Tuhan itu memampukan kita juga berbicara dengan berbagai bahasa, dengan berbagai mujizat untuk membawa perhatian orang agar kehadiran daripada kuasa Roh Kudus itu juga bisa membuat orang-orang itu percaya kepada Tuhan kemanapun kita pergi. Nah, saudara, Tuhan memampukan kita untuk melayani Dia dengan kuasa daripada atas, daripada kuasa Roh Kudus, dengan berbagai bahasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita yang bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Mandarin, berbahasa Inggris, dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Nah, turunnya daripada Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan menyatakan kehadirannya dengan berbagai cara yang seperti tadi kita saksikan. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai 13, kita melihat Elia juga membutuhkan pesan daripada Allah. Di mana di sana ada datang angin yang keras. Kemudian ada gempa bumi dan terakhir ada api. Tetapi kita melihat firman Tuhan datang dalam sebuah suara angin yang sepoi-sepoi, angin yang lembut. Allah mungkin memakai cara-cara yang dramatis untuk bekerja dalam kehidupan kita. Atau Dia juga bisa berbicara dalam bisikan yang lembut di dalam hati kita. Dan biarlah kita mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang berbicara dengan suara yang lembut dalam hati kita. Biarlah menjadi semakin besar suara itu untuk mengalahkan suara-suara yang berasal daripada dunia. Sehingga kita mendengarkan bisikan dari Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saudara, kekristenan tidaklah dibatasi oleh ras ataupun golongan. Kristus menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa mempedulikan kepada kebangsaan. Allah bekerja pada semua jenis melalui tanda mujizat untuk menyebarkan Injil. Memakai banyak bahasa untuk memanggil semua orang untuk menjadi pengikutnya. Tak peduli siapakah suku, bahasa, warna, ras, golongan. Allah berbicara kepadamu. Apakah engkau mendengar? Saudara, apakah kita juga mendengar suara Tuhan? Demikianlah Tuhan memanggil hambanya seperti Samuel.
Seperti sebuah lagu, Tuhan panggil hambanya seperti Samuel. Maukah engkau menjawab, hambamu mendengar. Demikianlah Samuel pada waktu kecil, dia sudah dipersembahkan oleh Hana mamanya kepada Tuhan di rumah Imam Eli. Dan pada waktu malam dia mendengar suara Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Dan Samuel itu dia tidak tahu karena dia masih kecil. Dia pergi ke kamarnya Imam Eli dan bertanya, apakah engkau memanggilku? Imam Eli berkata, tidak, pergilah engkau tidur. Pada waktu dia tidur terdengar suara lagi, Samuel, Samuel. Dan Samuel pergi ke kamarnya Imam Eli. Dan Eli berkata, saya tidak memanggilmu, pergilah tidur lagi. Pada waktu dia tidur, Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. Imam Eli tahu bahwa itu adalah suara daripada Tuhan yang memanggil dia. Dan pada waktu itu Imam Eli berkata, kembalilah tidur. Dan pada waktu Tuhan panggil engkau, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan berbicaralah padaku sebab hambamu ini mendengar. Maka Samuel pun pergi lagi ke kamarnya tidur dan terdengarlah keempat kalinya Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Maka Samuel berkata, berbicaralah kepadaku ya Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah saudara, maukah engkau juga mendengar suara Tuhan yang kudus itu? Untuk kita menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah kepadaku ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kemudian yang kedua, kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari yang Pentakosta itu kita melihat bahwa Petrus bersaksi bagi Tuhan dengan berani dan confident. Kita melihat di dalam ayat ke-14 ya, sampai seterusnya. Kita melihat bahwa Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia telah diampuni dosanya. Dia diperbaharui dan dirubah oleh kasih Yesus yang besar itu. Di mana kita melihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus directly datang kepada Petrus yang pada waktu itu pergi menangkap ikan. Yang kita tahu Petrus pernah menangkal Yesus 3 kali. Dan setelah pertemuan itu, Petrus tidak pernah lagi bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan bertanya, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka-mereka ini? Maka Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Kemudian Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Simon berkata, ya benar Tuhan, aku mengasihimu. Ketiga kali lagi Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus karena ditanya 3 kali, dia menangis dan berkata, ya Tuhan, engkau tahu engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka saat itu Petrus diperbarui oleh Tuhan. Demikianlah saudara, Tuhan bisa memakai kita yang penuh dengan keberdosaan ini untuk dipakai oleh Tuhan. Apabila kita bertobat, mengaku dosa kita, maka Tuhan akan memakai kita, memperbarui hidup kita, dan kita akan diampuni dosa kita. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka saudara juga demikian meminta pengampunan daripada Tuhan dan biar kita diampuni oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, Petrus yang sudah diperbaharui Tuhan, yang sudah diperbaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia berdiri dan dengan suara nyaring dan dia berkhotbah. Dia menolak ejekan daripada orang-orang yang datang pada waktu itu bahwa mereka mabuk oleh anggur karena hari masih pagi baru jam 9. Dan dia mulai menjelaskan nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang tadi kita bacakan. Dan dia menjelaskan penggenapan daripada nubuatan itu.
Saudara sekalian, turunnya Roh Kudus adalah penggenapan nubuatan daripada Nabi Yoel. Di mana hari terakhir, Kisah pasal 2 ayat 17 menunjuk kepada waktu sekarang ini. Yaitu hari pada waktu Petrus, dan untuk kita sekarang ini, yaitu waktu antara kebangkitan Yesus dan kedatangannya yang kedua kali. Yaitu hari-hari terakhir. Yang menjelaskan bahwa akan dicurahkan rohnya kepada semua manusia. Tidak pandang jenis kelamin, umur, status sosial, ras, tanpa diskriminasi. Dan mereka akan bernubuat, artinya mereka akan membicarakan firman Tuhan. Melihat penglihatan dan mimpi. Ini adalah karakteristik dari kehidupan gereja pada hari-hari terakhir. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke seluruh dunia. Dan tidak pernah lagi kembali. Sekali tercurah, selamanya tercurah. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan menerima karunia daripada Roh Kudus. Saudara sekalian, baptisan daripada Roh Kudus ini bersifat representatif. Yaitu bersifat mewakili. Dan bersifat kolektif. Yaitu bersama-sama yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan bersifat universal. Bersifat keseluruhan. Yang terjadi pada waktu Pentakosta. Maka Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, ayat 18. Akan dicurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Artinya mereka akan membicarakan firman Tuhan. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi hari terakhir itu menandakan hari kebangkitan Yesus sampai Kristus datang kedua kali. Dan kemudian hari Tuhan juga berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Nah saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita setiap orang-orang percaya. Dan adalah suatu gift, pemberian daripada Tuhan yang berdiam dalam hati kita. Untuk menuntun hidup kita dan mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, 8 dan 9. Yohanes 16 ayat ke-7 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kemudian Yohanes 16 ayat 13-14 berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata daripada dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan menceritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Roh Kudus datang akan memuliakan Kristus. Dan Roh Kudus akan menceritakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Tuhan Yesus.
Demikianlah kita semua mengikatkan diri kepada firman Tuhan sehingga kita tidak menjadi liar, saudara sekalian. Kemudian yang selanjutnya, khotbah daripada Petrus bahwa rencana keselamatan Allah itu adalah melalui Yesus Kristus. Tadi khotbah daripada Petrus bahwa Roh Kudus turun itu adalah penggenapan daripada Nabi Yoel. Kemudian di sini Roh Kudus mengingatkan kepada kita melalui Petrus akan rencana keselamatan Allah adalah melalui Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 41. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, ini menceritakan tentang pelayanan umum dan kesengsaraan Yesus, bahwa segala sesuatu terjadi adalah di bawah kontrol daripada Allah. Rencananya tidak bisa dikacaukan oleh pemerintah Romawi atau pejabat-pejabat Yahudi. Ini penggenapan dalam pada Yesaya pasal yang ke-53, di mana sudah dinubuatkan tentang rencana daripada keselamatan Allah kepada umat manusia. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kemudian kita melihat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lukas 24:26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kesalahan dari orang-orang yang merencanakan dan menyebabkan kematian Kristus adalah tetap dan mereka akan dihukum. Tetapi di sini katakan Allah memakai kejahatan mereka tersebut untuk mencapai maksud penebusannya. Ayat ke-25, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25, Petrus mengutip perjanjian lama, Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Di sini ayat ke-25, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus. Dan Petrus membuktikan bahwa Daud berbicara tentang Yesus, bukan tentang Daud sendiri. Karena kita melihat bahwa Daud mati, dikuburkan, dan masih ada kuburannya sampai sekarang ini. Dan bahwa Daud menulis sebagai seorang nabi yang berbicara tentang Mesias yang akan dibangkitkan. Bahwa tubuh Yesus itu tidak dibiarkan rusak, tidak mengalami kebinasaan, tetapi dibangkitkan dan dimuliakan. Dan bahwa kebangkitan Kristus adalah penggenapan daripada firman Tuhan dalam Alkitab. Dan mereka itu adalah saksi mata daripada kebenaran ini.
Dan Petrus juga adalah saksi mata daripada kebenaran ini. Kita melihat di sini Petrus memakai Nabi Yoel untuk menubuatkan bagaimana pencurahan Roh Kudus akan digenapi. Dan juga memakai Mazmur 16 untuk menunjukkan bagaimana Yesus adalah yang dijanjikan itu, yang dikatakan oleh Daud. Ayat ke-34 sampai yang ke-35. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan juga dia mengutip tadi, saya melihat Mazmur 110 ayat 1 tadi. Untuk menunjukkan bagaimana kenaikan Kristus ke surga itu adalah suatu juga pemenuhan daripada perjanjian lama. Saudara sekalian, juga dikatakan di sini setelah ayat ke-33, saya bacakan untuk saudara sekalian. Ayat ke-33 di sini dikatakan setelah ditinggikannya Kristus kepada tangan kanan Allah Bapa, dan setelah yang menerima dari Bapa janji Roh Kudus, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di sini kita melihat bahwa Yesus diberi otoritas untuk mengirim Roh Kudus dengan hasil yang kita lihat, yaitu api dan suara angin yang keras. Mana kita melihat Tuhan diberi kuasa dan pemerintahan kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga adalah Allah yang diurapi dan yang dipilih untuk menyelamatkan dunia, Mesias yang dijanjikan. Kemudian ayat ke-36 saya bacakan untuk saudara sekalian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus itu berbicara tentang kemenangan Yesus secara mutlak atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Dan kenaikan Yesus ke surga yang menunjukkan kedaulatan kemesiasannya. Kita melihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian kita melihat Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ke 11. Filipi pasal 2 ayat ke 9 sampai ke 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sinilah kita melihat Yesus yang sudah menang mutlak. Dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat, Mesias. Saudara sekalian, mari kita semua menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Demikianlah anjuran daripada Petrus di dalam ayat ke-37. Selanjutnya kita melihat anjuran supaya bertobat dari dosa dan menjadi percaya. Kembali kita melihat kisah Rasul tadi pasal 2. Setelah mereka mendengar semua argumen Petrus, hati mereka tersayat-sayat, hati mereka terharu. Ya, di dalam terjemahan lain, hati mereka itu mendapat pukulan. Mereka sadar bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas darah orang yang diurapi Tuhan, orang yang tidak bersalah ini. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Demikianlah saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan diam saja dan kita menjadi beku seperti itu. Tapi pada waktu kita mendengar firman Tuhan yang telah dikonfrontasikan oleh Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman dan kebenaran daripada Tuhan, maka kita berespon. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, apakah kita berespon terhadap firman Tuhan? Demikian orang-orang ini berespon terhadap khotbah yang disampaikan oleh
Rasul Petrus. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan mereka mendapatkan kepastian jawaban daripada Petrus bahwa Allah akan memberi pengampunan serta Roh Kudus-Nya kepada mereka jika mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus sebagai Mesias. Bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayatnya yang ke-21. Petrus menyuruh para pendengarnya untuk menyelamatkan diri mereka dari angkatan yang rusak itu. Anjurannya itu begitu efektif sehingga 3.000 orang mempercayai berita kelepasan itu dan dibaptiskan pada hari itu. Dengan demikian terbentuklah jemaat Kristen yang pertama. Terbentuklah gereja yang pertama, itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Yaitu membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah hari itu kita mendengar bahwa mereka bertobat, 3.000 orang dibaptiskan. Mereka sadar akan dosa mereka. Saudara, apakah kita juga bertobat, saudara sekalian? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita? Hari ini jikalau kita belum, saudara sekalian, mari kita menerima pengampunannya. Mari kita bertobat, saudara sekalian. Bertobat itu artinya berbelok daripada dosa kita. Mengubah arah daripada hidup kita, mementingkan diri sendiri daripada dosa-dosa. Dan kita yang melawan Tuhan, yang melawan firman Tuhan. Dan kita kembali, saudara, kita berbelok kepada Kristus. Berubah arah 180 derajat. Kita berbalik kepada Kristus. Dan bergantung kepada Yesus untuk pengampunan dosa kita. Untuk belas kasihan daripada Tuhan. Untuk petunjuk-petunjuk dan tujuan daripada arah hidup kita. Saudara, mari kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sudah bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Mari saudara, dalam hari Pentakosta ini kita memberitakan kabar baik. Kita memberitakan Injilnya, kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Ada yang percaya dan ada yang bertobat, ada yang diselamatkan. Saudara, kita tidak tahu siapa yang di-touch oleh Roh Kudus. Siapa yang dijamah oleh Tuhan hatinya. Mari saudara, kita dengan teguh, dengan gigih, dengan semangat yang berkobar-kobar daripada api Roh Kudus. Membakar hati kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di sini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun engkau berada saat ini, itulah Yerusalemmu. Engkau akan mengabarkan Injil di kalangan keluargamu dan di seluruh Yudea, di sekelilingmu, di neighborhoodmu, di teman tetanggamu, dan sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun engkau berada di tempat kerja, biarlah kita dengan kasih daripada Kristus menyebarkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan memberitakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan sudah menebus hidup mereka. Mari kita bekerja melayani Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Seperti sebuah lagu yang bernyanyikan. Mari kita nyanyi bersama-sama Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Marilah kita semangat melayani Tuhan. Api Roh Kudus membakar hati kita semuanya. Kita pasti bisa karena Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk Injil keselamatan, untuk Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib bagi kami, dan bangkit lagi, dan sudah naik ke surga ya Tuhan. Dan dia menjanjikan Roh Kudus yang sudah turun pada hari Pentakosta. Dan kami yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pada waktu kami menerima baptisan daripada Engkau Tuhan, yaitu percikan daripada air yang melambangkan
api Roh Kudus yang melambangkan Roh Kudus daripada surga yang membaptis kami dengan baptisan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus, api Pentakosta di pertama itu boleh membakar hati kami untuk semangat, untuk hidup melayani Tuhan. Karena Engkau pun hidup dan memampukan kami. Dan kami pun pasti bisa dan berhasil. Karena Tuhan, Engkau pun sudah berhasil. Terima kasih ya Bapa. Berikanlah kami confident daripada Injil-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kami mujizat, Engkau memberikan kami begitu banyak Tuhan pada zaman ini. Kami sudah diberitakan oleh Injil oleh orang-orang sebelum kami, mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan keselamatan. Kami diberikan kebaikan daripada Injil. Kami mendapatkan faedah-faedah daripada Injil keselamatan. Biarlah kami juga menyebarkan faedah kebaikan Injil ini kepada orang lain. Terpuji nama Engkau Tuhan yang telah memberikan kebaikan faedah Injil, kebaikan itu kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami. Amin. Kita bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui hambanya penginjil Susan. Kiranya Tuhan memberkati beliau dan juga pelayanannya. Dan juga sebentar lagi kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk kita kembalikan sebagian kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nomor 371, ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus, keselamatannya. Bait ketiga, ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita berdoa ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kesempatan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati hambanya yang telah menyampaikannya dan berkati kami semuanya yang sudah mendengarnya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat kami Tuhan, yang pada hari ini berkesempatan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka. Dan kepada teman-teman yang masih belum memberikan yang kepada Tuhan, biarlah Engkau juga tetap memberkati mereka Tuhan, sehingga pada minggu-minggu depan mereka juga boleh memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini, yang kami persembahkan dengan sukarela, boleh menjadi bunga yang harum, yang boleh menjadi berkat
untuk firman Tuhan disampaikan kepada orang lain melalui pekerjaan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song untuk menutup kebaktian kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still